Ini salah satu dari hal yang menurut sebagian ulama adalah bid'ah, tapi samar bagi kita. Ucapan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran. ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Ini pun juga bid'ah. Ini pun juga bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Cahyati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita khususnya warga NU ya, saya itu oleh guru-guru, oleh kiai, oleh ustadz itu diajarkan setelah membaca Al-Quran itu membaca Shadaqallahul Azim ya. Itu familiar di NU, tapi bagi Wahabi itu tidak boleh, haram karena itu bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi katanya. Jadi membaca Shadaqallahul Azim itu menyebabkan sesat dan masuk neraka. Aduh, ngeri sekali ya. Ini videonya Ustadz Wahabi yang mengatakan Shadaqallahul Azim itu bid'ah. Salah satu dari hal yang menurut sebagian ulama adalah bid'ah, tapi samar bagi kita. Ucapan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran. Kata Syekh bin Baz, bacaan Shadaqallahul Azim ini tidak ada sunnah dari Nabi, tetapi apabila ada yang membacanya sesekali bila ada kebutuhan, boleh. Maka saya punya kebutuhan, yaitu memenangkan pertandingan ini karena juara satunya umrah gratis ya, maka saya baca Shadaqallahul Azim. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Ini pun juga bid'ah. Dulu. Kok Syekh Abdurrahman Sudais kok membaca Shadaqallahul Azim ya? Apa nggak tahu beliau kalau Shadaqallahul Azim itu bid'ah? Ya tadi sebutkan katanya Syekh bin Baz mengatakan itu bid'ah. Tapi kok Syekh Sudais membaca ya tadi itu Sadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Apa beliau tuh nggak tahu kalau itu perbuatan bid'ah? Berarti tidak sadar itu Syekh Sudais itu masuk neraka ya? Atau lupa ya? Ya mending lah kalau lupa. Tapi apa begini, kalau orang lain yang mengatakan Shadaqallahul Azim itu bid'ah, tapi kalau kelompoknya sendiri yang melakukan Shadaqallahul Azim, yang membaca Shadaqallahul Azim itu sunnah, apa seperti itu? Gimana ini? Yang mana ini yang mau diikuti? Apa Ustadz Safitra ini, apa Syekh bin Baz, apa Syekh Sudais? Yang mana yang benar ini? Syekh Sudais itu mempunyai pendapat sendiri, ataukah melanggar fatwanya Syekh bin Baz, ataukah beliau tidak tahu ini perbuatan bid'ah ya? Atau ya, kalau orang lain yang melakukan membaca Shadaqallahul Azim itu bid'ah, sementara kalau kelompoknya sendiri yang membacanya itu tidak bid'ah, menjadi sunnah, atau begitu? Ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi bagi saudaraku Salafi Wahabi, komentator Salafi Wahabi, silakan dijawab di kolom komentar. Tolong ya, tapi jawabnya jangan ngaco lah. Masa setiap dimintai dalil itu ngaco terus nggak kayak jawabannya gak nyambung? Apa otaknya ikut gosong juga? Dijawab ya sesuai dengan
permintaan, jangan ngaco, jangan ngelendur, jangan ngawur jawabnya itu ya. Jadi pertanyaan saya, apakah Syekh Sudais itu tidak tahu kalau Shadaqallahul Adzim itu perbuatan bid'ah, atau membaca Shadaqallahul Adzim itu bid'ah hanya untuk orang lain, untuk selain kelompok Salafi Wahabi. Tapi kalau Salafi Wahabi yang mengatakan Shadaqallahul Adzim itu tidak bid'ah menjadi sunnah atau begitu? Bisa dijawab di kolom komentar ya, saudaraku Salafi Wahabi, termasuk Ikhlas, kemudian Puji Hati, terus siapa lagi tuh? Ittiba, itu silahkan dijawab ya. Kemudian ini ada tanggapan dari pendekar kita, yaitu Ustadz Sani Oye. Mari kita simak penjelasan beliau bagaimana tentang bacaan Shadaqallahul Adzim. Meneruskan pernyataan yang telah disampaikan oleh salah satu sultan Wahabi yang wawasan agamanya hanya bid'ah dikarenakan salafikir. Yang ingin tahu videonya, ketik aja di YouTube hukum membaca Shadaqallahul Adzim. Ustaz, video tersebut jelas sekali. Ustaz mau menghukumi bacaan Shadaqallahul Adzim selepas atau setelah selesai membaca Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan bahwa ucapan Shadaqallahul Adzim, Allah Maha Benar, Allah yang Maha Agung itu kan Maha Benar, itu sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan sahabat, tidak pernah diucapkan oleh tabi'in, dan juga tidak pernah diucapkan oleh tabi'in. Begitu kata Shadaqallahul Adzim, Allah Maha Benar, Allah yang Maha Agung, Maha Benar itu, kita walaupun tidak berucap demikian, Al-Quran tetap benar. Al-Quran tidak butuh persaksian kita, Al-Quran tidak butuh dibenarkan oleh kita. Kalimat semacam itu memang benar, tetapi disalahgunakan. Kita memang akui Al-Quran tetaplah kebenaran sejati. Meskipun semua orang seluruh dunia menyalahkan, kebenaran tetap benar, sehingga kebenaran tidak butuh untuk dibenarkan. Namun kita sebagai manusia wajib membenarkan isi daripada Al-Quran. Sama halnya kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah sangat tidak butuh terhadap puasa hambanya, tetapi hamba tetap wajib untuk berpuasa. Al-Quran memang tidak butuh dibenarkan, tetapi hamba harus dan wajib membenarkan apa yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Bahkan mengimani ayat suci Al-Quran, mengimani kitab-kitab Allah, bagian daripada rukun-rukun iman itu sendiri. Lalu Al-Quran tidak butuh dibenarkan, Al-Quran itu tidak butuh persaksian kita. Benar memang, tetapi ketika pertanyaan yang dibalik, apakah kita wajib membenarkan Al-Quran? Maka jawabannya sebagai orang mukmin, ya, wajib kita membenarkan ayat suci Al-Quran. Karena membenarkan ayat suci Al-Quran, membenarkan kitab-kitab Allah, itu bagian daripada rukun iman, dan tidak sah iman seseorang yang tidak bersaksi bahwa Al-Quran merupakan kebenaran. Al-Quran jelas benar, Al-Quran harus kita benarkan, Al-Quran kita harus akui kebenarannya, meskipun Al-Quran tidak butuh untuk kita akui kebenarannya, sebab Allah tidak butuh siapa-siapa, Allah tidak butuh persaksian kita, tetapi kita wajib bersaksi segala firman-Nya adalah kebenaran. Kemudian di sana kita akan mendengar ucapan yang sangat luar biasa dari Badrus Salam RC. Dia berkata, Shadaqallahul Adzim tidak pernah dikatakan, tidak pernah diucapkan oleh tabi'in maupun tabi'in. Pertanyaannya, berapa kitab yang Anda baca? Berapa kitab yang Anda miliki? Berapa kitab yang Anda pahami? Sudahkah bacaan kitab Anda nyampe 300 kitab atau 500 kitab? Kalau hanya ngaji kitabnya cuma 30, 50 kitab, jangan petatang petetek. Jangan pernah sembarangan berucap, tidak ada dalilnya. Sementara Anda sangat minim referensi, sementara diri Anda sangat minim bahan bacaan. Bagaimana mungkin Anda akan tahu dalil kalau bacaannya cuma 10-20? Ngajilah yang benar, perbanyak membaca dan perbanyak bahan bacaan Anda, sehingga Anda tidak gampang, tidak mudah mengklaim bahwa tidak ada dalil. Tidak ada ulama yang berkata begitu. Silakan, kalau Anda tidak percaya, maka lihatlah di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Silakan cek di dalam kitab Tafsir Imam Ibnu Katsir ini, punya kami tepat pada juz ketiga, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, tepat pada halaman 476, yaitu pembahasan tentang masalah maksud surat Saba, ayat ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Ai aqabnahum bi kufrihim. Qala Mujahid wa la yu'aqab illal kafur wa qala Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri. Kita tahu siapa Imam Al-Hasan Al-Basri? Siapa? Anda katakan tidak ada tabi'in yang berkata Shadaqallah. Saya nanya, siapa Imam Al-Hasan Al-Basri? Terus siapa terus? Ayolah, mikir sebelum Anda ngomong tuh mikir. Iya ya, berapa bahan baca kita?
Di sini waqala al-Hasan al-Basri shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Ternyata Imam Al-Hasan Al-Basri berucap shadaqallahul azim. Lalu mengapa Anda katakan tidak ada tabi'in, tidak ada tabi'in yang berucap shadaqallahul azim? Kemana selama ini Anda belajar? Kepada siapa Anda selama ini belajar dan mengaji? Kok bisa tidak tahu keterangan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir? Dan perlu dicatat dan selalu diingat, Rasul kita sudah memerintah kita berucap sesuatu yang baik. Sebagai orang beriman, maka hendaklah kita menjaga ucapan kita, berucap kata-kata yang baik. Dan ucapan shadaqallahul azim adalah ucapan yang tidak mengandung keburukan sama sekali. Shadaqallahul azim adalah ucapan yang tidak pernah mengandung pelanggaran di dalam syariat. Shadaqallahul azim adalah ucapan yang sangat baik, dan ucapan baik itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten kami pada kesempatan kali ini. Ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.